Baiklah, perkenalkan, nama saya Novan Janis Aditya Halawa dengan NIM 120201382 dari kelas sesi 4403. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai API yang telah saya buat, yaitu API perpustakaan. Pada tampilan di layar, terdapat Visual Studio Code saya dan saya sedang membuka file app.python. Lalu ada from flash import flash JSON request dari library flash untuk mengimport flash JSON request. Lalu ada flash MySQL DB mengimport MySQL. Lalu ada import datetime supaya bisa memperoleh waktu secara real time, memperoleh data waktu secara real time. Lalu ada app sama dengan flash underscore name yang dihubungkan dengan codingan yang paling bawah ini. If underscore name-nya tadi sama dengan main, bakal dijalankan program ini dengan hostnya 0000, port 50, lalu debugnya true. Lalu ada connection database-nya, ada app config MySQL hostnya saya localhost, usernya root, port untuk database-nya 3360, lalu database-nya yaitu perpustakaan. Berikut ini merupakan database perpustakaan saya. Ada 5 table, ada table buku, mahasiswa, peminjaman, pengembalian, petugas. Seperti ini merupakan table bukunya, lalu ini table mahasiswa, table peminjaman, table pengembalian, dan yang terakhir table petugas. Setelah itu kita ke bagian root yang ini, yaitu yang slash saja sebagai root. Root ini berisikan informasi yang saya buat sendiri, statis. Nah, coba saya tes di Postman-nya. Coba saya send local 50 slash saja. Berisikan ini teks API perpustakaan dengan endpoint 1, 2, 3, sampai 12 ini. Dan di bawah sendiri ada identitas saya. Lalu ke endpoint pertama yaitu slash detail mahasiswa. Detail mahasiswa ini merupakan endpoint query string sehingga memerlukan parameter. Jika name-nya ada di request args-nya, akan menjalankan kode ini yaitu cursor sama dengan MySQL connection use cursor untuk sebagai kursornya nanti. Kalau ada query-nya yaitu select bintang untuk mengambil semua data from tb mahasiswa yaitu tabelnya, where name-nya sebagai syaratnya, key-nya sama dengan %s. Lalu ada data ini sebagai pengisi %s-nya nanti yaitu request args, lalu ada kurung siku nim sebagai data dari query string-nya tadi. Lalu di execute query dengan datanya tersebut. Lalu ada call name sini untuk mengambil nama field, lalu ada detail ini list kosong. Lalu for row in cursor fetch all itu diambil semua datanya. Dari situ di append ke list detail ini nama-nama fieldnya. Lalu ini status code 200 ini untuk return status responnya sampai kode ini. Lalu ada now, variable now itu untuk memperoleh timestamp data secara real time. Lalu yang terakhir ada return JSONify, ada timestampnya variable now tadi, lalu statusnya ini dari response, dan yang terakhir detail sebagai datanya dari table mahasiswa. Saya cek saja langsung di Postman-nya. Untuk detail mahasiswa, coba saya cari sesuai yang ada di database. Coba saya cari yang 555 send. Berikut ini merupakan tampilannya, yaitu ada timestamp-nya 1905 sesuai, lalu ada statusnya oke, dengan datanya juga sesuai 555 berjalan hard, nomor 39 ada nama mahasiswanya beruang dan sebagainya. Lalu kita ada di elif-nya yaitu jika parameter query string-nya nama mahasiswa ada kodenya sama, hanya saja syaratnya nanti berdasarkan nama mahasiswanya. Bisa langsung saya tes saja di sini nama mahasiswa di Postman. Lalu coba saya cari VV, send.
lalu akan muncul outputnya seperti ini, timestampnya, statusnya oke, dengan nama Vivi dan NIM-nya 11000 sesuai dengan ada yang di database. Lalu kita ke endpoint berikutnya, ada /delete mahasiswa untuk menghapus mahasiswa menggunakan metode delete. Ini juga query string sehingga menggunakan parameternya name, ada cursor untuk connection MySQL connection-nya, lalu ada query-nya sebagai berikut, delete from table mahasiswa where name sama dengan %s. Ini kodenya sama seperti sebelumnya. Kalau ini return JSON if-nya, message-nya successfully delete data mahasiswa, mungkin bisa saya langsung coba di Postman, delete mahasiswa, coba saya delete yang ini 55555, saya send, successfully delete mahasiswa, timestamp dan statusnya. Oke, dan seperti yang dapat dilihat pada database PHP-admin ini, data yang saya hapus melalui Postman tadi sudah terhapus ya di PHP-admin. Oke, mungkin seperti itu untuk endpoint delete. Lalu ada endpoint /mahasiswa, ada dua metode, get, post. Jika metodenya get, berikut ini merupakan sintaks query-nya, yaitu select bintang untuk menghapus data from table mahasiswa. Lalu saya coba saja langsung di Postman, mahasiswa, get. Oke, coba saya send. Oke, ini ada timestampnya, statusnya, lalu ini ada tampilan datanya dari database dengan urutan NIM-nya. 11000, 11001, dan seterusnya. Sesuai dengan ada yang di database. Lalu berikutnya, if request methodnya post, lalu bakal membuat request JSON get untuk mengambil field-fieldnya, lalu ditaruh ke variabel. Lalu ada query-nya, yaitu insert into tb mahasiswa, lalu ini dalam kurung ini nama field-nya, dan values-nya ini bakal diisi dengan yang dari data, name, nama mahasiswa, jurusan, dan seterusnya, berurutan. Lalu di-execute query-nya, lalu variabel data berisikan variabel yang dari ini, request JSON get-nya ini, ya data-data yang kita tulis di Postman-nya nanti, di body-nya, lalu di commit, lalu ada message-nya successfully insert data mahasiswa. Coba saya insert saja di Postman. Untuk post, coba saya post lagi 555 beruang. Coba saya send. Oke, ini ada message-nya successfully insert data mahasiswa dan seterusnya. Coba saya refresh. Oke, datanya sudah berhasil ditambahkan 5555 beruang dan seterusnya. Oke, untuk endpoint berikutnya yaitu ada update mahasiswa. Update mahasiswa juga merupakan query string sehingga memerlukan parameter, yaitu parameternya name. Lalu request JSON get juga. Untuk name-nya sendiri diambil berdasarkan parameter dari query string-nya. Lalu ini query-nya yaitu update nama tabelnya, set, ini field-nya sama dengan %s, yaitu nanti dari variabel datanya ini secara berurutan, sampai terakhir where name sama dengan %s. Name-nya sehingga ditaruh di akhir supaya urut. Lalu di-execute query datanya, lalu message-nya yaitu successfully update data mahasiswa. Mungkin saya coba saja langsung di Postman, update mahasiswa. Coba saya ganti yang ini 55555. Ini coba namanya koala, satu adbis. Sudah saya tulis sebelumnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Coba saya send. Ini message-nya berhasil, successfully update data mahasiswa, timestamp, dan statusnya. Ini coba saya cek di
php-admin. Oke, sudah berubah ya, koala S1 adbis, dan seterusnya. Oke, ke endpoint berikutnya itu ada slash buku, slash petugas, slash pengembalian untuk mengambil seluruh data dari tabel buku, lalu ini ada tabel petugas, dan yang terakhir ini ada tabel pengembalian. Mungkin bisa saya langsung cek di Postman-nya karena ini kodenya sama semua, hanya beda di query-nya, yaitu select bintang from TB buku, yang ini TB petugas, yang ini TB pengembalian. Oke, kita coba tag TB buku, ini berhasil. Timestamp-nya ini, statusnya ini oke, ini ID-nya sesuai dengan yang di database php-admin, coba dicek. Ini buku, ada 101 publish newsletter, 102 client server computing, dan seterusnya. Oke, untuk endpoint berikutnya, yaitu petugas, coba saya send. Oke, ini timestamp, statusnya ini ada di petugasnya, nama Saputra, Derry, sesuai dengan ada yang di database, petugas. Oke, Saputra, Derry, Sukma, dan seterusnya. Oke, untuk berikutnya ada pengembalian. Coba saya send. Oke, berikutnya pengembaliannya ada NIM-nya, ada denda, dan seterusnya. Dicek saja di sini, tipe pengembalian dan NIM 00, kalau ini ada 5.000, ada 50.000, ini 5.000, yang keempat ada 50.000, dan seterusnya. Lalu ada endpoint peminjaman dengan method get dan post. Jika get bakal mengambil semua tabel peminjaman, dicek dulu melalui Postman. Send. Berikut ini merupakan tampilannya, yaitu ini ada NIM-nya dan seterusnya. Coba dicek dulu di sini. Oke, berikutnya merupakan tabel peminjaman yang ada di php-admin. Ada ID peminjamannya, NIM, dan seterusnya. Oke, urut ada 11, 12, 13, dan seterusnya. Lalu yang ada post jika ingin menambah data peminjaman, sama seperti post mahasiswa sebelumnya, memanggil request JSON get berdasarkan field-fieldnya, lalu di insert itu table peminjaman, dan seterusnya. Lalu ada message-nya successfully insert. Nah, data peminjaman. Oke. Oke, coba. Coba dibuat post. Ya, copy saja biar cepat. Oke. Kita buat ID peminjaman baru. 2, 3. Coba di... Oke, saya send. Oke, successfully insert data peminjaman. Coba saya refresh. Oke, ini masuk 24, 5555, 5701.
dan seterusnya. Lalu berikutnya ada ini endpoint peminjaman buku mahasiswa. Itu ada query yang cukup panjang, yaitu menggabungkan beberapa table, yaitu table mahasiswa, buku, dan peminjaman menggunakan join. Mungkin bisa langsung saja saya tes di Postman. Oke, coba saya send. Oke, berikut ini merupakan hasil outputnya, yaitu ada penggabungan dari ketiga table tersebut. Ada name dari table mahasiswa, ada ID buku dari table buku, ID peminjaman dari table peminjaman, dan seterusnya. Coba kita tes sintaks ini di php-admin. Oke, seperti ini hasilnya, sesuai dengan ada yang di Postman. Secara berurutan ada Freewheel, Petra, lalu ada Computer Networks Petra, dan seterusnya. Lalu ada detailnya. Jika saya pilih NIM-nya 1001, saya cek. Seperti ini, ada dua. Untuk nama Karen, jadi ini endpoint-nya berdasarkan parameter NIM. Jika NIM-nya 1001 ada memunculkan dua data, yaitu Karen, meminjam buku Freewheel, dan Computer Networks. Sesuai dengan ada yang di data ini, yaitu ada dua ini. Coba saya cari ke 12002. Oke, ini untuk tampilannya ada Petra yang meminjam Freewheel dan Petra yang meminjam Computer Networks juga. Dan untuk detailnya ada codingannya di sini, /detail peminjaman buku mahasiswa. Sintaks query-nya kurang lebih sama, hanya saja ditambahkan where table mahasiswanya, dan field NIM dari table mahasiswa sama dengan %s. Diambil ini NIM-nya berdasarkan parameter query string. Mungkin itu saja endpoint yang telah saya buat, dapat 12 endpoint ini. Dan untuk di Dockernya juga sudah saya taruh ada di hub Docker saya. Sudah saya push. Sudah saya push untuk di ini. Ada tag-nya ini latest. Coba saya buka. Dockernya ini. Oke, ini untuk ETS CAI saya buka, portnya hanya bisa di localhost 50 saja, dan sudah bisa dibuka. Kurang lebih itu saja video penjelasan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.